Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah hil aliyyil azim. Amma ba'du. Pendengar Rodia FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa belajar bersama-sama dengan Wadi FM. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, dan ibadah yang lainnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada seseorang yang kerja, itu setelah dia kerja, entah itu harian atau mingguan atau bulanan, biasanya selesai kerja itu dikasih upah. Entah itu harian upahnya atau mingguan, ada juga yang bulanan, bahkan ada juga yang tahunan. Nah, itu orang yang bekerja dikasih upah oleh siapa? Oleh bosnya, dikasih upah. Wah, begitu juga bagi orang yang berpuasa, saudara, berpuasa di bulan Ramadan dari awal tanggal 1 sampai selesai, itu semua nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang puasanya karena Allah, semata-mata karena Allah, semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah oleh kita semuanya hadirin bahwa Ramadan ini bulan ampunan, yang mana penuh ampunan. Allah kasih ampunan umum untuk semua muslimin. Semua muslimin mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan. Tapi ingat, ada 4 golongan yang tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita termasuk dari 4 golongan ini. Karena ngeri ya, kita masuk bulan Ramadan nggak dapat ampunan, maka sungguh hina orang yang masuk bulan Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada 4 golongan yang tidak diampuni oleh Allah pada bulan Ramadan. Walaupun dia masuk bulan Ramadan, tidak diampuni dosanya oleh Allah. Siapa dia? Mereka adalah aqlul walidain. Mereka adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Masya Allah. Ternyata dosa besar ya. Durhaka kepada orang tua ini luar biasa. Walaupun dia berada di bulan Ramadan, dosanya nggak diampuni. Maka hati-hati bagi kita semuanya menghadapi kedua orang tua. Kita harus penuh dengan hormat, penuh kasih sayang kepada mereka. Kita mesti belajar hormat, belajar menyayangi mereka, orang tua kita. Bagaimanapun keadaan mereka, tetap itu orang tua kita. Ya, mungkin terkadang karena orang tua itu tidak sama di muka bumi ini. Ada yang Masya Allah orang tuanya baik, juga ada yang sebaliknya. Tapi itu pun tetap sebagai anak harus menghormati orang tuanya. Tidak bisa ketika orang tuanya, ya, misalkan contoh, ada orang tua yang tidak sholat, lalu anaknya tidak boleh. Dia seenaknya menyuruh orang tua sholat dengan seenaknya. Tidak bisa, tetap harus dengan sopan santun dan tanpa paksaan kepada orang tua. Ya, mengingatkan, tapi jangan sampai kita mengingatkannya
seperti kita mengingatkan anak sendiri, tidak bisa. Kita ingatkan kepada orang tua, ya kita harus hormat, tetap hormat, sopan, jangan sampai jengkel ketika kita mengingatkannya. Ketika beliau tidak mau, kita juga jangan memaksanya gitu. Tetap kita harus berakhlak kepada kedua orang tua, karena ketika kita tidak berakhlak kepada orang tua, tidak sopan kepada orang tua, itu berbahayanya fatal. Sampai-sampai kalau kita durhaka kepada orang tua, walaupun kita masuk bulan Ramadan, tetap tidak diampuni dosanya oleh Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Banyak contoh-contoh ya, saudara juga. Banyak contoh-contoh yang durhaka kepada orang tua. Maka kan kita nggak boleh ucapan ya. Bicara aja nggak boleh. Ya. Harus hati-hati kita kepada orang tua itu. Ya. Kemudian saudara, yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi dengan saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Ya, karena nasibnya bagus, adiknya atau kakaknya diputusin tali silaturahmi. Apalagi memutusin silaturahmi dengan orang tua sendiri. Kamu bukan ibu saya. Na'udzubillah. Ya, ini kan banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Ya, biasanya kebanyakan dengan saudara sendiri. Nah, ini perlu kita pahami bahwa segitu luar biasanya ampunan dari Allah, tapi ketika seseorang memutus tali silaturahmi ini dari Allah Subhanahu wa taala, dia enggak dapat ampunan dari Allah. Maka kita harus hati-hati, kita hargai saudara kita hormati saudara kita. Walaupun bagaimana itu saudara kita. Kalau ada kesalahan, ya kita musyawarah. Jangan sampai kita berantem, apalagi kita bermusuhan, kita musyawarah. Kita saling menasehati. Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Kita saling menasihati, kakaknya ada yang salah, adanya ngingetin dengan baik tentunya. Adanya salah, kakaknya ngingetin dengan baik juga. Tidak juga ya, karena adanya yang salah, kakaknya ngingetin dengan kasar. Enggak bisa, enggak bisa gitu. Enggak boleh, tetap harus dengan aturan-aturan sesuai syariat. Kalau adanya salah, nggak bisa juga kakaknya semenang mentang-mentang kakaknya, ya langsung dimarahin, tidak. Tapi diajak musyawarah. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu belum mau sholat? Kan gitu. Enak kan jawabannya nanti. Oh, saya ini kemarin tuh sakit. Tuh jadi enak. Ada keterbukaan ketika kita langsung coba. Ada suuzon akhirnya kalau kita tidak musyawarah, ada suuzon nanti di sana. Tapi ketika dengan musyawarah nanti terbuka dan adanya pun merasa dihargai oleh kakaknya. Ya. Jadi termasuk orang yang tidak dapat ampunan dari Allah ialah orang yang memutuskan tali silaturahmi, Masya Allah. Terus kemudian yang ketiga, saudara, orang yang mendapat ampunan dari Allah ialah orang syaribul khamr, orang yang selalu meminum khamr, mudminul khamr. Ya. Bulan puasa masih aja gitu ya. Enggak berhenti minum khamr, minuman keras atau sejenisnya. Saudaranya minuman keras yang memabukkan. Walhasil yang memabukkan, dia tetap enggak berhenti, termasuk orang yang enggak mendapat ampunan dari Allah. Kemudian yang keempat, orang yang menyimpan rasa dendam, kepada saudara muslimin, benci kepada saudaranya, ke tetangganya, apalagi kepada saudara satu darah ya. Ini hati-hati. Ketika bulan Ramadan masuk, ampunan Allah dikasih kepada semua muslimin, tapi tidak bagi orang yang di dalam hatinya ada kebencian. Maka kita perlu menyadari bahwa bulan Ramadan ini bulan yang suci, maka kita harus menyucikan diri kita. Dari apa?
Jangan sampai hati kita benci kepada seseorang. Bersihkan hati kita dari sekarang. Berat ini kan dia udah zalim, udah jahat sama kita. Ya kita mestinya apa? Caranya gimana? Kita ikutin Al-Quran. Kan bulan Al-Quran apa? Ramadan itu bulan Al-Quran, ya betul gak? Ramadan itu bulan Al-Quran. Nah, waktunya kita sekarang mempraktekkan isi Al-Quran. Al-Quran mengajarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kalau kita dizolimi sama seseorang, atau kita disapa sama seseorang gak enak, ya ini dizolimi juga kan, ya panggilan dia manggil kita gak enak, atau kita diisengin, dizolimin secara zahir atau secara batin. Mengajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Al-Quran gimana? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Udah katakan kepada mereka, doakan kepada mereka orang-orang yang menyapa, ya. Apabila kita berbicara dengan mereka orang-orang jahil, katakan apa? Salama, keselamatan. Doakan, mudah-mudahan ya Allah orang yang zalim sama saya, mudah-mudahan mereka selamat. Selamat ya Allah, selamatkan orang-orang yang zalim kepada saya. Itu kita berusaha mengikuti apa? Mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia sudah jahat sama kita, tetap kita doakan apa? Ya Allah, selamatkan orang yang zalim sama saya, atau orang yang mau zalim sama saya, selamatkan dia. Amin, seperti itu. Ya. Terlebih sekarang bulan Ramadan, ya. Nah, dari 4 hal itu tadi, orang yang tidak dapat ampunan, pertama orang yang durhaka kepada orang tua, kemudian orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang yang selalu mabuk-mabukan, yang keempat orang yang menyimpan kebencian kepada saudara muslimin. Nah, ini semua kita koreksi diri kita. Apakah ada di diri kita? Kalaupun ada, ayo kita kembali ke jalan Allah. Mumpung masih ada bulan Ramadan, mumpung masih kita sekarang ini di pertengahan bulan Ramadan, tanggal 15 kalau nggak salah ya, tanggal 15 bulan Ramadan sekarang ini. Kita ada kesempatan masih di bulan Ramadan, ayo kita sama-sama belajar. Gimana caranya? Ya kita tobat kepada Allah, ngaku salah kepada Allah. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Mereka-mereka yang tobat kepada Allah, kemudian dia memperbaiki dirinya, yang dulunya dia benci kepada saudaranya, yang dulunya dia emosi, ya lagi puasa emosinya tetap aja nggak berubah-berubah. Kemarin pelajaran kemarin minggu yang lalu ya, kita belajar bahwa kita dalam berpuasa itu harus menjaga lidah, ya jangan sampai lidah kita ini kotor. Sedang puasa lidah kita maki-maki, marah-marah, terlebih kepada keluarga, apalagi kepada orang tua. Wah ini mesti berubah. Caranya dia tobat. Illal ladzina tabu wa aslahu, dia tobat kembali, ya Allah, ampuni kesalahan saya ya Allah. Saya sering marah-marah, saya sering jengkel sama istri saya sering jengkel sama orang tua saya, seperti itu. Ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Saya sering jengkel kepada anak saya sendiri ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa saya ya Allah. Amin. Atau juga yang pertama, ya Allah, saya telah durhaka kepada orang tua, ampuni dosa-dosa saya. Atau ya Allah, saya pernah memutus tali silaturahmi, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Kemudian tersambung lagi silaturahmi. Terus juga, ya Allah, maafin saya, ya Allah, ampun dosa saya pernah minum minuman keras, ya Allah. Itu doa. Kita tobat kepada Allah, kita mengatakan, ya Allah, saya sering mabuk-mabukan, ya Allah, aku mohon ampun, ya Allah, dari dulu saya pernah melakukan 2 tahun yang lalu sampai sekarang aku melakukan minum minuman keras, ya Allah, jika itu salah di hadapan-Mu, aku mohon ampun, ampuni kesalahan saya, ya Allah. Dan begitu juga menyimpan emosi tadi ya,
marah atau dendam kepada sahabat, kepada saudara. Ya Allah, saya sering dulu menyimpan dendam. Nah, dengan begitu kita mohon ampun, ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan saya, ampuni kesalahan saya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Wa aslahu. Kemudian kita perbaiki. Ya, kalau kita sudah minta ampun, kita perbaiki diri kita. Yang tadinya pemarah, ya enggak lah sekarang mah. Yang tadinya gampang kesinggung, ya sekarang mah yang janganlah. Kadang-kadang orang tuh nggak nyinggung nggak apa, ya dianya aja positif apa, sensitif, gampang kesinggung. Ubah dari sekarang. Yang biasanya bicaranya banyak sekali, kalau bicara tuh nyakitin orang, bikin pedes, hati orang tuh pada sakit semua. Kalau ngomong tuh enak-enak aja. Nah ini sekarang waktunya kita memperbaiki diri. Di bulan puasa ini kita perbaiki diri kita masing-masing. Karena yang tahu diri kita siapa? Ya kita sendiri. Orang lain belum tahu. Ya, yang tahu kekurangan kita ya diri kita sendiri. Kita perbaiki diri kita. Yang tadinya kurang baik, usahakan supaya baik. Yang tadinya buruk, kita pindahkan menjadi sifat yang baik, mengikuti sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bicara, kita usahakan bicara yang baik, lemah lembut. Akhlak Nabi gimana? Kan akhlak Nabi lemah lembut ya. Kalau bicara baik, ya lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Usahakan kalau kita bicara itu apa? Ya, lemah lembut dengan anak, dengan istri, apalagi dengan orang tua, dengan sahabat, dengan tetangga. Dengan siapa saja kita lemah lembut. Kalau kita kasar, nih Al-Quran nih membahas, walau kunta faddan ghalidul qalbi, kalau kamu kasar sifatnya, ya marah-marah, emosi orangnya, keras hatinya, mereka apa? Mereka akan menjauh dari kamu. Coba aja, ada gak orang yang mau dekat sama orang yang pemarah? Jarang. Ya, bahkan menjauh dari mereka. Ini kan udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita keras hatinya, kita emosional, ya, orang lain akan menjauh dari kita dan kita sendiri bakal dapat penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sendiri melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesimpulannya yang saya sampaikan. Ayo kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri kita supaya ibadah puasa kita betul-betul diterima oleh Allah dan juga keluar dari bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan. Hati-hati dari 4 golongan tadi. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.